Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Pongdamar. Bahan presentasi kami kali ini direview dari buku Pongdamar tahun 2015 yang ditulis oleh Sugeng P. Haryanto, Baina Sari Dewi, dan Rusita. Berikut ini merupakan dosen pengampu mata kuliah. Yang pertama, ada Profesor Dr. Insinyur Sugeng P. Haryanto, MS, Mbak Baina Sari Dewi, SHOT, MP, PhD, Pak Dr. Andes Afif Bintoro, MP, dan Dr. Hendra Prasetya, SHOT, MSc. Berikut ini merupakan anggota kelompok 2, yaitu ada Zalfa Yuda Putri, Aldi Kurniawan, Nabila Aprilia Surahman, Dita Hidayah, dan saya sendiri, Bian Kamalia Maharani. Berikut ini merupakan pokok bahasan yang akan kami bawakan. Yang pertama ada penggunaan lahan pertanian di Krui Pesisir Barat. Yang kedua ada gambaran umum Rapong Damar. Yang ketiga damar mata kucing. Yang keempat vegetasi Rapong Damar di Krui. Yang kelima pengelolaan Rapong Damar di Krui. Kemudian yang keenam hama dan penyakit tumbuhan Rapong Damar. Yang ketujuh kendala dan tantangan konservasi Rapong Damar. Yang kedelapan dinamika komunitas tumbuhan Rapong Damar. Dan yang kesembilan yaitu kesimpulan. Baiklah, bagian yang pertama yaitu penggunaan lahan pertanian di Krui Pesisir Barat. Penduduk Krui sebagian besar, khususnya di Desa Pahmungan dan Gunung Kemala, hidup dari pertanian. Penduduk asli yang mendiamkan kawasan ini adalah warga Krui. Secara umum, sistem pertanian di daerah Krui merupakan gabungan yang saling mendukung antara pertanian lahan basah, yaitu khususnya sawah, dengan lahan kering, yaitu sistem agroforestry damar. Warga Krui menanam padi ladang sebagai fase awal dari proses pembangunan Repong Damar. Hasilnya lebih ditujukan untuk mencukupi pasokan pangan selama mengurus tanaman produktif. Selanjutnya, yaitu gambaran umum Repong Damar. Warga Krui menyebut hutan dengan istilah Pulan dan Wanatani Damar dengan istilah Repong. Repong dalam terminologi Krui adalah sebidang lahan kering yang ditumbuhi beraneka ragam jenis tanaman produktif. Disebut Repong Damar karena pohon damar merupakan tegakan yang dominan jumlahnya pada setiap bidang repong. Kawasan Repong Damar dapat dipertahankan sebagai hutan dengan pengelolaan khusus. Dengan cara tersebut, dapat dijadikan lapangan pekerjaan dan menghindari penebangan liar, penyerobatan lahan, kerusakan lingkungan di dalam kawasan TNBBS. Selanjutnya, Repong Damar adalah fase final dalam tahapan linier sistem pengelolaan lahan kering atau darak di daerah Krui. Fase tersebut yaitu ketika lahan hutan, baik primer maupun hutan sekunder, dibuka dan dibabat, kandas, dan mencapai hutan alam kembali dalam kurun waktu setelah 20 tahun kemudian. De Foresta dan Michon menyebutkan bahwa secara ekologis, fase perkembangan Repong Damar tersebut menyerupai tahapan suksesi hutan alam dengan segala keuntungan ekologisnya, seperti perlindungan tanah, evolusi iklim mikro, dan sebagainya. Repong Damar Krui merupakan model pengelolaan hutan oleh masyarakat yang dapat dinikmati sebagai usaha produksi dan konservasi hutan, tanah, dan air, serta dapat dikembangkan menjadi objek wisata alam. Merupakan salah satu contoh keberhasilan hutan rakyat yang pengelolaan sumber daya hutannya dirancang dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Pada tahun 1997, kelompok-kelompok masyarakat adat pesisir Krui di Lampung Barat menerima penghargaan Kalpataru dari Presiden Republik Indonesia. Prestasi petani-petani di pesisir Krui yang telah berhasil secara mandiri membangun puluhan ribu hektar agroforest damar. Selain dapat menopang kelanjutan kehidupan, dapat juga menjaga fungsi-fungsi pelestarian lingkungan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Zalfa. Pada Zalfa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum Repong Damar Kui, yaitu di mana damar mata kucing memiliki banyak nilai strategis, diantaranya itu sebagai peningkatan ekonomi masyarakat, sebagai konservasi sumber daya hutan, dan sebagai keseimbangan ekologi lingkungan.
Oleh karena itu, damar tersebut dijadikan untuk melakukan kegiatan pengembangan maupun penelitian untuk pengusahaan di bidang hasil hutan bukan kayu. Next. Selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai damar mata kucing. Di mana next. Damar mata kucing sendiri merupakan tegakan yang mendominasi di repung damar, dan hasilnya yang dapat diperoleh yaitu resin atau damarnya. Resin itu yaitu cairan getah lengket yang dipanen dari beberapa jenis pohon hutan dan juga sebagai produk dagang tertua dari hutan alam Asia Tenggara. Menurut Zener 2013 menyebutkan hutan-hutan alam Indonesia menghasilkan berbagai resin, yaitu yang pertama ada terpentin, yaitu resin pinus, dan yang kedua ada kopal, yaitu resin agatis. Nah, damar sendiri merupakan istilah yang umum digunakan di Indonesia untuk menamakan resin yang termasuk pada suku Dipterocerpaceae. Untuk di pasaran internasional sendiri, damar mata kucing dikenal sebagai meranti putih atau white meranti dan tergolong sebagai kayu keras ringan atau light hardwood. Untuk di berbagai macam daerah, damar mata kucing dikenal dengan istilah pelangar lenga di bagian Jawa, damar saga Sumatera Barat, damar sibolga Sumatera Utara, damar putih di Aceh, dan wuluh lenga atau kapur di Subah atau Pekalongan. Di sini kita bisa lihat gambar bentuk lubang dalam teknik pemanenan resin damar mata kucing. Selanjutnya yaitu kualitas damar. Kualitas damar itu ada dua. Yang pertama yaitu damar batu, di mana damar batu bermutu rendah berwarna coklat kehitaman yang keluar dengan sendirinya dari pohon yang terluka. Nah, gumpalan-gumpalan besar yang jatuh dari kulit pohon ini dapat dikumpulkan dengan menggali tanah di sekeliling pohon damar. Mata kucing. Pohon-pohon penghasil yang tua biasanya terdapat banyak sekali damar batu. Untuk kualitas yang kedua yaitu kualitas damar mata kucing, di mana damar yang bening atau kekuningan yang bermutu tinggi sebanding dengan kopal yang dipanen dengan cara melukai kulit pohon. Sekitar 40 spesies dari genus Sorea dan Hopea menghasilkan damar mata kucing, diantaranya yang terbaik adalah Sorea javanica dan Hopea dryobalanoides. Untuk damar mata kucing sendiri di daerah penghasilnya digunakan sebagai bahan untuk penerang dan mendempul perahu. Secara tradisional, damar juga diperdagangkan sebagai dupa, bahan perekat, bahan pewarna, perekat, dan obat. Nah, untuk di Indonesia merupakan satu-satunya negara penghasil damar di dunia, di mana sasaran utama penjualan damar itu yang pertama ada di pabrik-pabrik cat bermutu rendah di dalam negeri dan juga damar berkualitas tinggi diekspor terutama ke Singapura. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zalfa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dita Hidayah. Kepada Dita Hidayah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di Singapura sendiri, damar disortir dan diproses, kemudian diekspor kembali sebagai dupa atau bahan baku untuk pabrik-pabrik cat di negara-negara industri. Nah, pada tahun 1984, 2/3 dari produksi damar diserap oleh pasar lokal, yakni pabrik-pabrik cat sebesar 60%, pembuatan dupa sebesar 24%, serta industri batik tulis sebesar 16%. Selanjutnya ada morfologi dari damar mata kucing, yang mana memiliki bentuk batang lurus, silindris, dan berbanir setinggi 3,5 meter dari permukaan tanah. Nah, tinggi pohon dapat mencapai 40 meter atau lebih. Jumlah spesies yang mencapai 130 jenis, dan sebagian besar tumbuh secara alami di hutan Kalimantan dan Sumatera. Iklim tempat tumbuh damar sendiri adalah basah, sepanjang tahun dengan curah hujan 3.000 sampai 4.000 mm per tahun. Selanjutnya, curah hujan yang kurang dari 60 mm per bulan selama 3 bulan terus-menerus dapat mengakibatkan kematian.
Tanah tempat tumbuh merupakan tanah sarang agak rapat dan subur dengan 6,9 sampai 6,3. Pertumbuhan terbaik pada lereng gunung dengan ketinggian antara 300 sampai 1.200 meter, berbuah sepanjang tahun. Selanjutnya, damar mata kucing atau Sorea javanica ini dengan contoh salah satu seorang masyarakat yang sedang melakukan pemanenan dapat kita lihat tersaji pada gambar di bawah ini. Kualitas resin damar mata kucing asal Krui ini terbukti memiliki kualitas tinggi dibanding dari manapun di Indonesia. Seperti terlihat dari gambar yang telah disajikan, tingginya kualitas damar sendiri dapat disebabkan oleh faktor genetik. Selanjutnya, pembahasan mengenai vegetasi repong damar. Fitra Jaja dan Iwan 1994 menyatakan bahwa dalam satu plot seluas 3.500 meter persegi pada sebidang repong di Pekon Sindi terdapat 41 pohon damar, 5 duku, 4 durian, 5 jengkol, 4 cempedak, dan masih banyak lagi lainnya. Michi dan Foresta 1995 mengemukakan bahwa 65% dari tegakan yang ada didominasi oleh pohon damar, 20-25% pohon buah-buahan, dan 10-15% berupa pohon liar dan semak belukar. Haryanto, Winarno, dan Kaskoyo 2005 menyatakan bahwa vegetasi repong damar di Pekon Pamungan yang dominan terdiri dari damar, duku, bayur, dan durian dengan nilai indeks nilai penting atau INP yaitu 123,23%, 52,88%, 23,43%, dan 14,02%. Yang mana nilai keanekaragaman repong damar ini tergolong rendah dengan nilai 1,98, sedangkan nilai kemerataan juga tidak tinggi sebesar 0,53. Nah, rendahnya nilai keanekaragaman dan kemerataan ini disebabkan adanya jenis dominan dengan jumlah individu yang banyak dibandingkan lainnya. Next. Selanjutnya di sini Dewi 2013 menyebutkan ada 3 aspek yang ada pada repong damar itu sendiri, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya, serta aspek ekologi. Maaf, sebelumnya ada kesalahan dalam penulisan. Di sini sendiri aspek ekonomi ini mencakup dalam hal pendapatan. Maksudnya, adanya repong damar ini dapat membantu menghidupi ribuan orang masyarakat di Krui itu sendiri. Selanjutnya ada aspek sosial budaya, meliputi upacara adat ataupun larangan-larangan yang mana jadi repong damar ini merupakan warisan turun-menurun dari generasi ke generasi dan dipertahankan sebagai budaya masyarakat. Yang terakhir ada aspek ekologi. Di sini masyarakat Krui menanam pohon damar berkisar 40-300 batang, yang mana dari kegiatan menanam pohon damar tersebut menghasilkan keseimbangan yang baik serta sumber air dan keadaan iklim mikro yang bisa dirasakan masyarakat setempat. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dita. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nabila. Kepada Nabila, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan bab pengelolaan repong damar Krui. Next. Pengelolaan repong damar Krui. Repong damar merupakan penopang utama sistem produksi tradisional di Krui dan secara tidak langsung telah turut memelihara dan melindungi keanekaragaman hayati asli dataran rendah Krui. Pada 46 desa atau 66% dari seluruh desa di pesisir Krui yang terlibat penuh dalam produksi damar, tak kurang dari 79% kepala keluarganya memiliki kebun damar. Persatuan Masyarakat Petani Repong Damar menyatakan bahwa sistem perladangan menuju terbentuknya repong damar
lebih dari sistem yang diturunkan dari generasi ke generasi yang dipertahankan sebagai budaya masyarakat Krui. Salah satu cara meningkatkan nilai jual damar yaitu dengan meningkatkan kualitas damar melalui kegiatan pemurnian. Kegiatan pemurnian damar, yang pertama itu ada pelarutan dengan menggunakan larutan organik, yang kedua metode pemanasan, yang ketiga metode vakum. Selanjutnya ada hama dan penyakit tumbuhan repong damar. Rusaknya pohon damar disebabkan oleh beberapa jenis hama yang langsung merusak pohon damar dan atau yang membuka pintu masuk beberapa jenis penyakit. Jika tidak diperhatikan, hama tersebut membahayakan kelangsungan repong damar dan produksinya. Hama-hama yang ditemukan pada repong damar. Yang pertama itu ada tenangau atau Pygoplastis sp, Tetuer famili Cicadidae, ulat gading Massicus scapulatus, kumbang biji Alcidodes sp. Next. Kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan hama berbeda-beda, tergantung pada jenis hama dan bagian tanaman yang dirusak. Musuh alami hama di repong damar yaitu ada laba-laba, lebah, semut, kepik, burung rangkong, dan burung serigunting. Next. Keberlanjutan sistem repong damar sangat ditentukan oleh bertahannya hubungan simbiosis dan terjaganya keseimbangan, peran pengaruh ekonomi, ekologis, dan sosial dan ekologis dalam proses pengambilan keputusan yang akan dibuat oleh petani repong damar. Selanjutnya ada kendala dan tantangan dalam konservasi repong damar Krui. Yang pertama ada maraknya penebangan tegakan damar, yang kedua maraknya pencurian getah damar, yang ketiga penurunan produksi getah damar, yang keempat hama dan penyakit tanaman, yang kelima peran kelembagaan masyarakat belum optimal, yang keenam peran lembaga adat yang lemah, yang ketujuh minimnya lembaga ekonomi pada tingkatan masyarakat petani LKM, yang ke-8 penguasaan teknologi pasca panen petani sangat minimal. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nabila. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Aldi Kurniawan. Untuk Aldi Kurniawan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya lanjutkan materi yang ke-8 yaitu dinamika komunitas tumbuhan repong damar. Next. Komunitas tumbuhan merupakan suatu sistem yang hidup dan tumbuh sekaligus sebagai suatu sistem yang dinamis. Perubahan ini selalu terjadi, bahkan pada komunitas yang stabil. Perubahan yang terjadi misalnya pohon-pohon tua yang tumbang dan mati. Terjadi pembusukan tajuk hutan, sehingga sinar matahari dapat masuk ke lapisan tajuk bawah. Maka, anak-anak pohon yang semula tertekan akan tumbuh dengan baik, sehingga menyusun lapisan tajuk paling atas. Di setiap terjadinya perubahan dalam komunitas hutan, akan ada mekanisme atau proses pengambilan keadaan, keseimbangan. Next. Selanjutnya, struktur komunitas tidak selalu sama atau tetapi akan berubah di setiap saat. Perubahan dalam komunitas tumbuhan yang berlangsung secara teratur dan menuju ke satu arah disebut suksesi. Next. Repong damar mengalami suksesi sekunder, yaitu suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang pada awalnya telah bervegetasi, kemudian mengalami kerusakan oleh tanah. Tetapi bencana itu tidak dapat sampai merusak secara total tempat tumbuhnya. Menurut Clemens tahun 1916 dan menurut Odum tahun 1972, menurut Indrianto 2006 telah mengemukakan proses yang terlibat dalam suksesi, antara lain yaitu
nudasi, invasi, kompetisi dan reaksi, serta stabilitas dan klimaks. Reproduksi adalah bagian dari siklus kehidupan yang bergenerasi guna menghasilkan keturunan yang baru. Secara umum, reproduksi pada tumbuhan terjadi pada seksual. Kemudian yang selanjutnya kesimpulan. Next. Kesimpulan ini ada 3, yaitu yang pertama, dinamika yang terjadi pada Repong Damar dipengaruhi oleh pengelolaan tanaman oleh masyarakat dan kekuatan seleksi alam. Yang kedua, faktor yang menghambat terjadinya regenerasi secara alami pada hutan sekunder, adanya berbagai tekanan yang berasal dari kegiatan manusia. Yang ketiga, keberhasilan regenerasi ditentukan oleh faktor biologi, produksi yang berasal dari dalam tumbuhan, dan faktor lingkungan, yang disebut biotik maupun abiotik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Aldi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya untuk teman-teman, bila ingin bertanya, dipersilahkan. Kami akan membuka 2 termin. Untuk termin pertama, ada 3 orang. Baik, mungkin... Terima kasih moderator. Sebelum lanjut ke pertanyaan, Mbak Dewi akan memberikan masukan pada kelompok 2 ya. Hasil presentasinya sangat baik ya, sangat bagus sekali. Saya juga memuji PowerPoint yang dibuat oleh kelompok 2 ya, karena huruf-hurufnya sangat jelas sekali dilihat lewat HP. Saya kebetulan membukanya lewat HP, tetapi dengan size huruf yang besar, sehingga dari HP juga terbaca dengan sangat jelas gitu ya. Kemudian ada masukan typo, masih terjadi typo begitu presentasi Aldi ya. Presentasi Aldi tadi masih ada komunitas, kamanitas ya, kemudian sekunder, sekinder ya, itu nanti tolong diperbaiki ya sebelum dikumpulkan PowerPoint-nya. Kemudian saya suka dengan kelompok 2 karena poin-poinnya berjalan sangat jelas gitu ya. Jadi setiap item dari outline yang dibuat itu juga ada poin-poin besarnya. Tetapi begitu mulai bagian belakang, kayaknya yang ini kombinasi bareng-bareng ini ngerjainnya kelihatan. Bagian belakang itu sudah mulai bulat semua, kalimat saja ya. Tapi yang dari awal sampai tengah, karena saya menyimak penuh ya, itu semuanya ada poin-poinnya. Tetapi pada waktu tengah ke belakang presentasi itu sudah mulai kalimat-kalimat utuh dari buku. Jadi saran saya untuk kelompok 2 dan kelompok-kelompok yang akan datang ya, itu sudah bagus apa yang dilakukan oleh kelompok 2 ya, karena dia poin-poinnya sudah mungkin 90% lah. Sudah 90% itu dibuat dalam bentuk poin-poin. Kenapa? Karena poin-poin itu penting untuk Anda ingat dari setiap judul atau item dari sub pokok bahasan gitu ya. Karena saya biasanya kalau ini mengambil dari poin-poin besarnya, kemudian dari poin-poin besar itu apa poin-poin pentingnya. Nah, jadi itu juga harus kita perhatikan seperti itu. Terima kasih kepada kelompok 2. Dan saya ingin langsung dibacakan saja oleh kelompok 2 sebelum pertanyaan tanya jawab untuk materi kuis yang dibuat oleh kelompok 2. Nanti sesudah itu baru tanya jawab. Silakan moderator membacakan kuis kedua, kuis kelompok 2. Baik, jadi langsung saya sampaikan pertanyaan aja ya, Mbak? Iya, langsung sampaikan pertanyaan dan teman-teman silakan langsung ditulis. Nah, baik, mungkin untuk teman-teman bisa dicatat pertanyaannya. Untuk
Soal kuis yang pertama, sebutkan 2 nilai strategis dari damar mata kucing. Untuk soal nomor 2, tanah tempat tumbuh yang ideal bagi damar mata kucing adalah selanjutnya, soal nomor 3, sebutkan hama apa saja yang biasa ditemukan pada repong damar. Dan untuk soal nomor 4, secara tradisional, damar diperdagangkan sebagai baik, itu merupakan soal kuis dari kelompok 2. Ya, baik. Terima kasih, Bianca, moderator. Selanjutnya, silakan moderator untuk memimpin tanya jawab pada presentasi kelompok 2. Silakan, Bianca. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Selanjutnya, saya buka termin tanya jawab yang pertama. Untuk 3 penanya, dipersilakan untuk raise hand. Baik, yang pertama untuk Tasya Karolina Panjaitan, dipersilakan. Baik, izin bertanya, moderator. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, tegakan apa sih yang mendominasi, damar itu apa, dan hasil yang bisa diperoleh dalam bentuk apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Tasya. Pertanyaannya akan kelompok kami tampung. Untuk penanya kedua, kepada Lady Koirunisa, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, moderator. Saya ingin bertanya, kenapa ya banyak banget pihak yang lebih memilih untuk melakukan pengembangan dan juga penelitian pada damar mata kucing ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Lady. Pertanyaannya akan kelompok kami tampung. Dan penanya ketiga kepada Muhammad Irfan, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya, apa alasan yang menjadikan kawasan Repong Damar dapat dipertahankan sebagai hutan dengan pengolahan khusus? Cukup, moderator. Baik, terima kasih Irfan untuk pertanyaannya. Untuk termin pertama, saya tutup dan akan kami diskusikan terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan dari Tasya akan dijawab oleh Nabila. Kepada Nabila, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tasya. Tadi kan Tasya nanya tegakan yang mendominasi repong damar dan hasil yang bisa diperoleh dalam bentuk apa. Jadi, tegakan yang mendominasi repong damar adalah damar mata kucing. Hasil yang biasa diperoleh secara rutin dari pohon tersebut adalah damar atau resinnya. Resin adalah cairan getah lengket yang dipanen dari beberapa jenis pohon hutan dan merupakan produk dagang tertua di hutan alam Asia Tenggara. Baik, terima kasih Nabila untuk jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Lady Koirunisa akan saya jawab. Tadi Lady bertanya, mengapa banyak pihak yang ingin melakukan pengembangan dan penelitian terhadap damar mata kucing. Jadi menurut kami, banyak pihak yang ingin melakukan pengembangan serta penelitian terhadap damar mata kucing, itu dikarenakan damar mata kucing memiliki banyak sekali nilai strategis, baik terkait peningkatan ekonomi masyarakat, konservasi sumber daya hutan, serta keseimbangan ekosistem. Bagaimana untuk Lady, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih. Baik, apabila sudah cukup, pertanyaan selanjutnya dari Irfan.
akan dijawab oleh Zalfa. Kepada Zalfa, dipersilakan. Terima kasih moderator. Tadi Irfan bertanya mengenai alasan yang menjadikan kawasan Repong Damar itu dapat dipertahankan sebagai hutan dengan pengelolaan khusus. Nah, jadi karena hal ini menyangkut kehidupan rakyat setempat yang dibina dengan lebih bijaksana agar pengelola Repong Damar dapat mengelola hutannya dengan lebih baik dengan menganut sistem pengolahan hutan yang lestari. Terima kasih moderator. Bagaimana? Untuk Irfan, apakah sudah cukup? Cukup moderator. Baiklah, selanjutnya termin kedua akan saya buka. Untuk 3 penanya dipersilakan. Mungkin penanya pertama untuk Aulia Antarini dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya, bagaimana memilih metode pemurnian yang sesuai dan apakah ada cara lain untuk upaya meningkatkan kualitas jual damar? Terima kasih. Terima kasih Aulia. Pertanyaannya akan kelompok kami tampung. Penanya kedua untuk Poppy Handayani dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya pada kelompok 2. Apa penghargaan yang didapat oleh masyarakat adat pesisir Kroy dan mengapa mereka mendapat penghargaan tersebut? Terima kasih moderator. Terima kasih pertanyaannya untuk Poppy. Akan kami tampung, dan untuk penanya ketiga kepada Adelia Anggraini dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan bertanya mengenai tadi proses suksesi. Kan tadi dijelaskan proses suksesi. Nah, bisa disebutkan nggak bagaimana prosesnya dan jelaskan itu bagaimana? Cukup, terima kasih. Terima kasih untuk para penanya. Pertanyaannya akan kelompok kami tampung terlebih dahulu dan akan kami diskusikan jawabannya. Baiklah, untuk pertanyaan dari Aulia Antarini akan dijawab oleh Dita Hidayah. Kepada Dita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aulia, yang mana beliau bertanya mengenai bagaimana metode pemurnian sesuai dan apakah ada cara lain untuk upaya meningkatkan kualitas jual damar itu sendiri. Nah, metode pemurnian tersebut dapat kita pilih sesuai dengan tujuan penggunaan damar murni itu sendiri. Sedangkan bentuk lain dari upaya untuk meningkatkan nilai jual damar yaitu kita dapat mengolah damar ini sendiri menjadi produk lain seperti vernis. Mungkin cukup tekan ke moderator. Terima kasih Dita untuk jawabannya. Kepada Aulia, apakah sudah dirasa cukup? Baik, sudah cukup moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Poppy akan dijawab oleh Zalfa. Kepada Zalfa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan dari Poppy yaitu apa penghargaan yang didapat oleh masyarakat adat pesisir Krui dan alasannya mengapa mendapat penghargaan itu. Jadi pada tahun 1997 kelompok masyarakat adat pesisir Krui di Lampung Barat itu menerima penghargaan Kalpataru dari Presiden RI. Nah, prestasi petani-petani ini berhasil secara mandiri yaitu alasannya membangun puluhan ribu hektar agroforest damar. Nah, selain dapat menopang kehidupan, kebun ini juga itu dapat menjaga fungsi-fungsi pelestarian lingkungan. Terima kasih Zalfa untuk jawabannya. Untuk Poppy, apakah sudah dirasa cukup? Baik, cukup. Terima kasih Zalfa dan moderator.
Baik, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dari Adelia akan dijawab oleh Aldi. Kepada Aldi, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator dan Saudari Adel. Pertanyaan jelaskan serta sebutkan apa saja proses yang terjadi dalam siklus suksesi. Proses suksesi maksudnya. Nah, proses yang terlibat dalam proses suksesi antara lain yaitu nudasi, invasi, kompetisi, dan reaksi, serta stabilitas dan klimaks. Apa itu nudasi? Yaitu proses pembentukan daerah gundul baru. Kemudian invasi adalah datangnya bakal kehidupan bermacam-macam organisme dari satu daerah yang baru dan menetap di daerah tersebut. Kemudian bakal kehidupan yang dimaksud bisa berupa buah, biji, spora, telur, larva, dan sebagainya. Bakal kehidupan tersebut nantinya akan beregenerasi menjadi penyusun suatu komunitas tumbuhan. Selain itu, ada antara spesies organisme akan mengalami kompetisi dan bereaksi terhadap lingkungan agar mereka bertahan hidup. Tingkatan terakhir dari proses suksesi dicapai ketika komunitas tersebut stabil. Kestabilan yang dimaksud yaitu keseimbangan dinamis dengan lingkungan, sehingga komunitas dapat mencapai kondisi klimaks. Apa sih kondisi keseimbangan yang stabil? Itu yaitu perlahan-lahan mulai terbentuk. Tanaman yang mati secara terus-menerus diganti oleh tanaman atau permukaan yang baru, atau beregenerasi. Dalam suatu komunitas tumbuhan, tahap regenerasi merupakan proses seleksi untuk menentukan individu mana dari jenis apa yang akan bertahan hidup, yang pada akhirnya akan mempengaruhi komposisi dan keberagaman jenis pada tempat tersebut. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih Aldi untuk jawabannya. Pada Adelia, apakah sudah dirasa cukup untuk jawabannya? Ya, sudah cukup, moderator. Terima kasih. Baik, sesi tanya jawab saya tutup. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf moderator, apakah sudah 6 orang penanya? Sudah, Bu. Sudah, Mbak, sudah 6 orang. Baik, terima kasih. Silakan ditutup dengan berdoa ya. Baik, mungkin sebelum ditutup, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman dan terima kasih juga Mbak Dewi. Ini langsung di end ya, Mbak? Atau gimana? Ya, baik, terima kasih Bianca ya. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya.